Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Skibo. Satu dua hari ini politik Indonesia dihebohkan pernyataan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang menyatakan bahwa semua partai di Indonesia sedang tersandra kekuasaan. Ini dilontarkan karena merasa dirinya Anies Baswedan tidak bisa mencalonkan dirinya menjadi cagup ibu kota Jakarta. Banyak beragam pendapat dari politisi ataupun dari pengamat politik. Benar partai politik tersandra kekuasaan seperti yang dikatakan Anies Baswedan? Betul apa yang dimaksud dengan sandra kekuasaan. Kalau partai-partai itu tidak jadi usung Anies misalnya hanya karena ingin bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran di 5 tahun yang akan datang, apakah itu juga masuk dalam definisi sandra kekuasaan? Misalnya kalau kita melihat seperti PKS ataupun Nasdem, kan mereka punya intensi untuk bisa menjadi bagian di kekuasaan di 5 tahun yang akan datang. Kalau itu disebut dengan sandra kekuasaan, saya kira ini adalah sandra yang lillahi ta'ala dan ikhlas, bukan karena ada paksaan apapun. Menyandrakan diri. Artinya apa? Partai-partai ini kan merelakan diri untuk menjadi sandra dari kekuasaan itu. Kan itu memang tidak bisa dibantah, Mas. Artinya apa? Partai dalam hal ini tentu sudah mengkalkulasi untung dan rugi. Bagi mereka apa untungnya juga usung Anies di Jakarta. Kalaupun toh menang ya paling mainnya di Jakarta, tapi tidak di level nasional untuk di 5 tahun yang akan datang. Nah yang kedua, apakah yang disebut dengan sandra kekuasaan itu misalnya takut misalnya tiba-tiba ketua umum partainya itu mengundurkan diri seperti Golkar misalnya. Tapi itu akan terjadi pada siapa? Rasa-rasanya PKS, kemudian Nasdem dan PKB aman-aman saja dalam konteks itu. Itu yang saya kira apa definisi kekuasaan. Atau misalnya, atau PDI gitu kan, tidak mungkin ketua umumnya mengundurkan diri. Atau yang disebut dengan sandra kekuasaan itu tiba-tiba misalnya ada partai tandingan, entah itu Munaslup, entah itu KLB, entah itu Munas luar biasa dan seterusnya. Rasa-rasanya di Nasdem, PDIP, kemudian PKS, termasuk PKB sekalipun, sekalipun ada isu terkait dengan KLB, pada hari ini juga tidak terjadi, Mas. Hal-hal yang semacam ini bagi saya perlu untuk dijelaskan. Tapi kalau kita yang melihat dari jauh, memang partai-partai non-Kim ini ada intensi untuk menjadi bagian dari kekuasaan politiknya Prabowo dan Gibran. Karena di 5 tahun yang akan datang, ini kan akan sepi politik, Mas. Jadi tidak jadi menteri, tidak menjadi bagian dari kekuasaan. Kayaknya memang kehidupan politik mereka akan gelap gulita, maka opsinya ya harus bergabung dengan Prabowo dan Gibran. Oleh karena itu bagi saya ketika tidak mengusung Anies itu adalah bagian dari uji loyalitas, bagian dari uji militansi sebenarnya, supaya visi misi dan keinginan partai-partai yang non-Kim ini harus seiman lah pilihan politiknya. Jadi dalam konteks itu bagi saya harus dijelaskan ya. Kecuali misalnya yang disebut dengan sandra kekuasaan itu ada paksa-paksaan. Jadi kalau partai ini tidak mendukung atau bergabung dengan Anies, maka partainya akan diambil alih. Atau misalnya proses-proses hukum yang terjadi pada ketua umum mereka itu akan diungkap dan seterusnya. Mungkin ini tidak elok aja. Mas Anies, saya tertarik. Ya. Sahabat Skibo, demikian tadi tanggapan dari pengamat politik yang sangat terkenal di Indonesia, Adi Prayitno, yang mengungkapkan bahwa Anies merasa tersandra oleh kekuasaan dan partai politik tersandra oleh kekuasaan. Telah dijelaskan panjang lebar oleh pengamat politik Adi Prayitno bahwa setiap partai menentukan kepentingan mereka masing-masing. Tidak ada tersandra oleh kekuasaan yang ada sekarang. Yang dimaksud adalah pemerintahan Joko Widodo. Semoga dengan channel ini membuka wawasan kita bahwa berpolitik haruslah dengan narasi-narasi yang membangun, narasi-narasi yang bisa mempersatukan bangsa kita, bangsa yang besar, bangsa Indonesia.